A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Duyufun al-kiram, berbahagia sekali pagi ini saya menyapa kalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya miliknya. Semoga senantiasa salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya, termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan memasuki surganya dengan mudah, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga majelis ilmu ini menyucikan jiwa raga kita. Semoga ilmu-ilmu yang akan didapat di sini mensucikan ruh dan jasad kita dari fitnah, dari syahwat, baik syahwat dosa, syahwat wanita, syahwat harta, syahwat kekuasaan, dan juga fitnah sihir di dalam jiwa raga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fauzan adimah, kita sering mendengar kalimat itu ya, yaitu sebuah titik di mana kita menggapai kesuksesan yang besar. Ayat yang senantiasa Nabi SAW bacakan di dalam khutbah hajjahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illah wa rasulahu faqad faz fawzan azima. Kita ambil kalimat terakhir, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faz fawzan azima. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk orang-orang yang sukses. Faqad faz fawzan azima, ditekankan kesuksesan yang besar. Faqad faza fawzan azima, maka dia adalah orang yang sukses dengan kesuksesan yang besar. Dahulu kita terbangun di pagi hari, terburu-buru, kemudian mandi, sarapan, sekolah, bekerja untuk mencari uang. Kita berpikir bahwa uang akan memberikan kita kebahagiaan dan ketenangan. Setelah uang itu kita dapat, kita belum merasakan kebahagiaan itu. Maka kemudian kita mencari uang yang lebih besar lagi. Ternyata semakin kita berlari mengejar kebahagiaan, semakin kita menjauh daripada ketenangan. Sebagian dari kita mungkin telah merasakan itu, hamba Allah. Semakin kita berlari mengejar dunia, semakin kita berlari ke arah yang bertabrakan, berbalikan, berlawanan dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang hakiki tidak ada pada dunia ini. Nah, kebahagiaan yang hakiki itu tidak ada pada dunia. Mungkin kesenangan sesaat, tapi kita tidak mendapatkan ketenangan. Lalu kita mengerti bahwa uang tidak bisa membeli ketenangan. Lalu kita berhenti sejenak, ya, merenung, dan kemudian kita mendapati, wahai sekalian, ya, bahwa kita selama ini adalah salah.
kita telah tersesat, maka seorang yang sedang tersesat itu berpikir ingin kembali ke sebuah tempat di mana dahulu dia tersesat, ya, ke persimpangan di mana dulu dia salah jalan. Dan kembalinya seseorang ke sebuah persimpangan di mana dia tersesat, itulah yang disebut hijrah, ya. Dia kembali menelusuri jejak-jejak yang pernah dia lewati, meninggalkan tempat di mana dia tersesat, meninggalkan lembah kesedihan di mana dia terjerembab, ya. Dan itu adalah orang yang berbahagia. Ya, orang yang berbahagia itu orang yang telah memutuskan untuk kembali ke jalan yang baik, kembali kepada jalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sekalian. Dan orang itu dikatakan sukses dengan sukses yang besar kapan? Ketika dia mampu mentaati Allah dan Rasulnya secara utuh. Faqad faza fawzan alima, itu sebuah kondisi, ya, kemenangan yang besar. Itu yang dimaksud adalah sebuah kondisi ketika kaki kanannya memasuki gerbang pintu surga, maka dia kemudian mempersiapkan bagaimana caranya untuk mengakses pintu itu. Itu yang ada di benaknya, ya. Seorang muslim itu adalah visioner, ya. Dia melihat jauh ke depan setelah kematiannya, bagaimana nasibnya ketika dia memasuki sebuah negeri yang abadi itu. Apakah dia akan mudah, apakah dia akan susah? Ayo sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bagaimanakah seorang muslim yang sukses? Ya. Bagaimanakah seseorang yang bahagia itu sebetulnya? Bagaimanakah seorang mukmin bisa merasakan ketenangan sebelum dia memasuki negeri yang penuh ketenangan itu? Karena orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dia merasakan surga itu sejak di dunia. Orang mukmin itu adalah orang yang berbahagia. Orang mukmin adalah orang yang hidupnya bebas merdeka, tidak banyak beban, ya, ringan, sehat jiwa raganya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, mengaturnya, menghinakannya, merendahkannya. Ya, dia bebas merdeka. Ya, Allah yang muliakan. Seperti burung yang berterbangan. Ya, dia terbang di pagi hari mencari makan, minum, dan pulang kembali ke sarangnya dengan kenyang. Ya, Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, alangkah bahagianya engkau wahai burung. Engkau terbang bebas di pagi hari, hinggap ke sana kemari, makan buah dan minum, lalu pulang kembali dengan keadaan kenyang tanpa dihisap. Sayangnya kita adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan di muka bumi ini tidak seperti burung. Alhamdulillah, kita diuji di muka bumi ini untuk kemudian dihisab, untuk melihat siapakah yang lebih baik amalnya, siapakah yang terbaik amal solehnya, ya sekalian. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari, orang yang mengetahui jati dirinya, tujuan penciptaannya, dan dia sedang berjalan menuju Rabb-nya. Adakah orang yang lebih berbahagia daripada itu? Ya. Orang yang sedang berjalan menuju Rabb-nya, orang yang tenang, orang yang kuat, telah hilang rasa ketakutan di dalam hatinya, telah lepas belenggu-belenggu di dalam dirinya, jiwanya merdeka meskipun tubuhnya terpenjara. Ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah reruntuhan hari-hari. Ketika pergi
satu hari darimu, maka pergilah satu bagian daripada dirimu dan itu tidak akan pernah kembali. Manusia di dunia ini adalah sedang berjalan, sedang diperjalankan ya, dengan aturan-aturan, sedang dipenjara dengan syariat Islam. Nabi SAW mengatakan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dipenjara dari dunia ini oleh syariat yang mengaturnya. Kenapa Allah Ta'ala memenjara orang-orang yang beriman daripada dunia? Karena Allah mencintai manusia ya. Karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa dunia ini akan hancur dan orang-orang yang mencarinya, yang mengejarnya akan ikut hancur bersama kehancuran dunia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang beriman dan memenjarakannya dengan aturan yang tidak tertulis, yang tidak nampak, yaitu syariat Islam yang agung. Nah, hamba Allah yang muliakan, maka ketika kita memposisikan diri sebagai orang asing, al-ghuraba itu bukan hanya asing di dalam tampilan, bukan hanya asing di dalam pemikiran, bukan hanya asing di dalam komunitas atau keberadaannya, namun dia memposisikan diri sebagai orang yang sedang diasingkan, sedang dalam pengasingan di muka bumi ini. Ya sekalian, kita mengasingkan diri daripada dunia, kita mengasingkan diri daripada kemewahannya, kekayaannya ya, keindahannya, kenikmatannya, kita meninggalkannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sekalian, dunia ini adalah pengasingan. Maka Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, aku heran melihat manusia berebut di pengasingan, padahal tempat itu akan dia tinggalkan. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, bagaimanakah model orang sukses itu? Bagaimana orang yang sukses di pengasingan itu? Ya. Orang yang sukses di pengasingan ini adalah orang yang berhasil mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bebas, merdeka itu. Suatu ketika di hari hisab nanti ada seorang manusia yang semasa hidupnya itu tidak melakukan dosa. Tidak ada satu dosa pun dia lakukan. Tidak ada satu kewajiban pun terlewatkan. Tidak ada satu sunnah pun yang ditinggalkan. Dia hidup di sebuah pulau, tumbuh dan besar di sana. Kemudian belajar ibadah, ya, menua dan wafat di sana. Maka ketika tiba masa hisab, ya, ada satu seruan yang menyeru dia untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, termasuk VIP, termasuk 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka terdengarlah seruan di telinganya, wahai manusia, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku. Maka kemudian hamba Allah yang muliakan, manusia ini mengatakan, ya Rabb, bukankah aku dahulu beramal? Bukankah aku dahulu bertakwa? Bukankah dahulu aku bersusah payah menghabiskan sisa usiaku untuk menggapai surgamu? Dan engkau hari ini mengatakan, masuklah ke dalam surga karena rahmatmu, bukan karena amalku, ya Rabb. Maka kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, tahan orang ini dan hisablah. Maka ketika dihisab, ternyata betul seluruh waktunya digunakan untuk kebaikan. Tidak ada satu catatan buruk pun di dalam hidupnya. Ya. Lalu kemudian malaikat pun laporan, sudah ya Rabb, tidak ada satu pun
detik yang berlalu kecuali digunakan untuk engkau. Semua kebaikan ia lakukan semasa di dunia hingga tidak ada catatan buruk sedikit pun. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, kalau begitu hisablah nikmatku yang ada pada sebelah matanya. Maka diambillah nikmat Allah Ta'ala yang ada pada matanya, lalu kemudian diletakkan di sebelah kirinya. Sebelah kanannya catatan baiknya, sebelah kirinya adalah nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya selama hidup, ya, di timbangan sebelah kirinya. Apa yang terjadi, ikhwan? Ternyata nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebelah matanya itu lebih berat daripada seluruh amalnya, dan orang ini terlempar ke dalam neraka. Maka ikhwan sekalian, dalam hadis yang lain dikatakan ada seorang manusia yang selama hidup di dunia itu tidak pernah merasakan kesusahan. Dia senantiasa hidup dalam kebahagiaan. Dia terlahir di sebuah kerajaan sebagai status prince. Kemudian dia tumbuh dalam pembinaan kerajaan, makanan-makanan mewah, sehat, steril, apapun yang dia inginkan, kuda, kendaraan, kawan-kawan terbaik, guru-guru, ilmu-ilmu di perpustakaan, ya, sampai dia beranjak remaja menjadi putra mahkota dan menjadi raja. Semua orang memuliakannya, tidak dia dengar kata-kata yang menyakitkan hatinya, tidak pernah dia merasa kesusahan. Maka kemudian dia mati dan masuk ke alam akhirat, lalu Allah celupkan dia ke dalam neraka dengan satu celupan. Maka Allah Ta'ala bertanya, wahai manusia, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan? Maka manusia ini mengatakan, tidak ya Rabb, tidak pernah aku merasakan kebahagiaan. Semuanya kesulitan, hilang seluruh kebahagiaan yang dia rasakan dengan satu celupan. Ada seorang manusia yang selama di dunia itu dia tidak pernah merasakan kebahagiaan, tidak pernah kenyang makan, tidak pernah kenyang tidur, tidak pernah dimuliakan, selalu terhina, ya, berat, lapar, miskin, rendah, ya, tidak pernah merasakan bahagia, tidak pernah tertawa satu kali pun di dalam hidupnya. Maka kemudian dia masuk ke akhirat dan Allah Ta'ala celupkan ke dalam surga dengan satu celupan. Maka Allah mengangkatnya dan kemudian manusia itu ditanya, wahai manusia, pernahkah engkau merasakan kesusahan? Maka orang itu mengatakan, tidak ya Rabb, sesungguhnya seluruhnya adalah kebahagiaan. Itu kedahsyatan surga dan kedahsyatan neraka. Ibu sekalian, maka orang ini sesampainya di neraka dia mengatakan, ya Rabb, kalau begitu masukkanlah aku ke dalam surga karena rahmatmu, bukan karena amalku. Ibu sekalian, para sahabat kemudian bertanya, kalau begitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Ini pun dalam redaksi-redaksi yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ibu sekalian, beramallah, ya, karena surga itu memiliki tingkatan. Ada surga yang terendah hingga surga yang tertinggi. Manakah yang kita inginkan? Surga yang biasa-biasa saja atau surga yang terbaik? Surga yang biasa-biasa saja atau yang terbaik? Mau standar room atau suite room? Ya. Mau di emperan Kali Ciliwung atau di apartemen suite lantai 120 di Jakarta Pusat? Pasti kita memilih residential suite yang paling tinggi. Mungkin saat kita tinggal di sini, ikhwah sekalian, kita mengatakan sederhana saja, biasa saja, common life, simple life. Tapi ketika kita melihat presidential suite, di situ ada kolam renang, di situ ada wifi unlimited, di situ ada screen yang lebar, di situ ada ruang yang luas dan lapang. Di situ kita bisa melihat seluruh view kota,
Ya. Maka kemudian kita mengatakan, inilah kehidupan itu. Kenapa saya tidak kesini sejak dulu? Kan begitu ya? Ya sekalian, maka kehidupan ini adalah mimpi. Dan kita akan sadar sesaat setelah kita mati. Orang-orang yang sedang mimpi itu tidak sadar bahwa dirinya sedang bermimpi kecuali setelah dia terbangun dari mimpi itu. Orang-orang yang memasuki hari akhirat itu seperti orang-orang yang baru terbangun daripada mimpinya. Hari itu dia melihat dunia sebagai cerita yang telah berlalu, dan hari ini sekalian kita melihat akhirat seperti cerita dan dunia ini nyata. Kelak ketika kita masuk ke akhirat, maka sungguh kita akan melihat akhirat itulah nyata dan dunia ini hanyalah cerita. Di situ kita terbangun. Seluruh orang yang mati itu meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh dengan amal soleh yang spesifik. Satu, dia minta sholat. Ya Rabb, hidupkanlah aku meski sesaat agar aku bisa mendirikan 2 rakaat sholat. Ya. Dan juga orang-orang yang meninggal itu meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia agar dia bisa bersedekah. Masya Allah ya sekalian. Dahsyat sekali 2 amalan ini. Pertama, sholat adalah hal yang pertama kali dihisab. Meletakkan kening kita di tanah itu adalah bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk penghinaan kepada nafsu. Orang Hindu menyembah dengan begini. Ya, orang Buddha menyembah dengan begini. Orang Kristen menyembah dengan begitu. Orang Islam menyembah Allah dengan sujud. Dan itu persembahan yang terbaik. Meletakkan dahi kita di tanah, ibadah yang terbaik, yang tertinggi nilainya. Ikhwas sekalian. Yang kedua adalah sedekah. Orang yang sedekah itu adalah orang yang sedang mengirim hartanya ke akhirat. Untuk apa? Untuk mengamankan hartanya di mana? Di akhirat. Kalau uang ini dibiarkan, maka kelak nilainya akan turun, sekalian. Ya. Ketika hari kiamat ini akan berubah menjadi sampah yang berserakan. Tidak peduli berapapun jumlahnya. Nah, tapi ketika kita kirim ke akhirat dengan sedekah, maka uang ini kekal, harta kita yang kekal di akhirat. Di dunia ini hanya pengakuan, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita makan dan yang kita sedekahkan. Sementara yang tertinggal itu akan usang dan hancur seiring dengan waktu. Orang-orang yang bersedekah adalah orang-orang yang cerdas. Dia kirim hartanya ke akhirat untuk diamankan. Ada seseorang di sebuah tempat, di sebuah jazirah, di sebuah tempat di jazirah, ketika dia panen itu, maka dia bagi 3. Ya. Sebagiannya disimpan untuk dimakan, sebagiannya digunakan sebagai modal atau benih, sebagiannya disedekahkan. Terus setiap panen dia bagi 3. Dan kemudian kawannya mengatakan, wahai Fulan, apakah engkau tidak sayang dengan hartamu? Engkau senantiasa keluarkan dalam jumlah yang banyak. Maka orang itu mengatakan, justru saya mencintai harta saya dan saya menyelamatkannya, menanamnya di akhirat. Ikhwas sekalian, hamba Allah yang dimuliakan, ya, orang-orang yang terhubung hatinya ke akhirat, orang-orang yang terhubung ruhnya kepada Allah, maka itulah orang yang paling bahagia, orang yang kelak akan mendapatkan
fauzan adzima, kesuksesan yang besar. Namun hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tahukah bahwa akhirat itu adalah masa yang sangat lama, panjang, abadan abada. Maka tidak cukup usia yang kita miliki saat ini. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selama hidupnya menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk menanam, sebagai tempat untuk bercocok tanam, menumbuhkan pohon-pohon jariyah yang dia kelak akan dapati di akhirat. Usia kita sangatlah pendek sementara akhirat teramat panjang. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang yang berhasil menjadikan usia amalnya lebih panjang daripada usia dirinya. Ya. Buya Hamka rahimahullah, ya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat manusia yang berusia di atas 200 tahun. Jikapun ada 100-130 tahun, itu sudah dalam keadaan renta. Lihatlah hamba Allah, diksi yang beliau pilihkan. Aku tidak pernah melihat orang yang mencapai usia 200 tahun. Jikapun ada 130, 120, itu sudah dalam keadaan renta. Maka beliau melanjutkan, maka para ulama itu dalam hidupnya menuliskan satu buku, di mana ketika dia meninggalkan dunia, buku itulah yang melanjutkan dakwahnya. Hamba-hamba Allah, apalah dunia ini, ya. Apalah arti daripada dunia ini? Kita hanya berjalan sesaat dan kemudian meninggalkannya. Pertanyaannya, sudahkah ada yang kita tanam? Sudahkah ada sepohon jariyah yang telah tumbuh dan kita bangga-banggakan kepada anak cucu kita di negeri akhirat? Kita mendengar bahwa di akhirat itu ada rumah yang terbuat daripada kaca. Kita mendengar bahwa di surga itu ada dipan-dipan, ada pohon-pohon, ada buah-buah yang bisa kita ambil dari dipan-dipan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkannya? Sudahkah kita memiliki rumah di surga itu? Sudahkah kita memiliki sepohon indah itu? Sepohon yang kekal, tiada ada akhir. Pohon yang senantiasa berbuah dan tidak akan ada habisnya. Maka jawabannya ada pada diri kita. Kemana saja kita selama ini? Apakah kita adalah orang-orang yang fokus untuk mendapatkan itu? Ataukah kita orang-orang yang tersesat di muka bumi ini? Jawabannya sederhana, Mbak Allah. Ketika kita melihat tawaran-tawaran, tender-tender akhirat, bagaimana kita? Bagaimana meresponnya? Maka itulah diri kita. Orang-orang kaya di dunia itu adalah orang-orang yang sigap dalam mengambil kesempatan dan memanfaatkan waktu. Sementara orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir itu adalah orang-orang yang malas, yang tertidur ketika kesempatan terbuka lebar. Hari ini Ikhwan, usia kita 30. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk mencapai usia 40 dalam keadaan stabil, matang, dewasa, dan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lapang, dengan mudah, dan persiapan. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, ketika ruh dan jasad terpisah, maka terputuslah seluruh urusan dunia kecuali 3 hal. Yang pertama adalah amal yang, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekatun jariyah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan.
ilmu yang kita miliki tidak akan bermanfaat kepada orang lain kecuali setelah bermanfaat kepada diri kita. Kita menjadi faqih, ya, menikmati, mereguk manisnya dan kemudian berbagi kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan dan kemudian kita sebarluaskan dan orang-orang melakukannya. Apakah antum melihat bahwa ilmu ruqyah itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang berkah? Apakah antum melihat orang-orang yang diruqyah itu sembuh? Berubah kehidupannya? Dipenuhi dengan keberkahan? Sudahkah sampai kisah-kisah itu dari orang-orang yang antum terapi? Alhamdulillah. Dan pertanyaannya, sudahkah keberkahan sampai kepada antum sendiri? Sudahkah sakinah turun di tengah rumah antum? Sudahkah ketenangan, kebahagiaan, testimoni itu ada di dalam diri antum, melekat di sana, ikhwas sekalian? Sudahkah ada orang-orang yang berkorban untuk antum, merealisasikan cita-cita antum, mimpi-mimpi antum, keinginan-keinginan antum? Sudahkah Allah merespon doa-doa antum? Sudahkah, ikhwas sekalian? Maka jika belum, pertanyakan kembali, apakah ilmu ini Allah ridhoi? Apakah kita telah jujur melaksanakan itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat pada diri kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Tentu saja ketika kita baik di hadapan orang-orang yang jauh, namun buruk di hadapan orang-orang yang dekat, maka kebaikan kita kepada orang yang jauh itu adalah kepalsuan semata. Sungguh ketika kita tertawa di luaran sana dan menangis di rumah, tawa-tawa di luar itu adalah kepalsuan semata. Sungguh ketika kita berada di mimbar-mimbar seperti singa di padang pasir, dan ketika memasuki rumah seperti seekor kucing yang ketakutan, maka keberanian kita adalah palsu. Sungguh ketika kita teriak jihad, takbir di luaran sana, namun melawan ngantuk saja tidak mampu, maka bagaimanakah kita akan melawan setan? Bagaimana kita akan menang ketika melawan ngantuk saja tidak becus? Bagaimana, ikhwas sekalian? Bagaimanakah seorang prajurit lengkap dengan persenjataannya namun dia tertidur? Dia goyah, dia goyang melawan ngantuknya. Akankah dia menang? Ikhwas sekalian, sungguh ilmu itu akan menguatkan kita, membuat kita menjadi mulia, ya, membuat kita menjadi bahagia, membuat kita menjadi kekar kokoh. Ilmu yang bermanfaat dan kita akan senantiasa merasa kurang, merasa senantiasa haus. Semakin bertambah ilmu kita, semakin kita mengetahui bahwa apa yang kita ketahui itu sedikit. Ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah sedekatun jariyah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan ada 7 sektor. Dalam hadis yang lain ada 10 sektor. Yang 7 itu diantaranya membangun masjid. Hamba-hamba Allah membangun masjid. Kalau antum tinggal di Jazirah Arab, ingin bangun masjid itu susah luar biasa. Kenapa? Tidak ada tempat lagi untuk membangun masjid, sehingga mereka mencari ke Eropa, ke Indonesia, mencari yayasan-yayasan yang dipercaya untuk membangun masjidnya. Pernah melihat masjid Saudi di Indonesia? Ya,
Di Swedia, Finlandia itu ada masjid-masjid orang-orang Saudi. Kenapa di sana susah bangun masjid? Beruntung kita menjadi orang Indonesia. Di Malaysia hampir mustahil kita bisa membangun masjid. Kenapa? Masjid itu ditentukan oleh kerajaan, jaraknya, besarnya, full backup kerajaan membangun masjid. Masjid jami'nya, musolanya dibangun, bahkan imamnya digaji, muazzinnya dan lain-lainnya. Malaysia, negeri tetangga kita. Singapura, masjid telah menjadi museum. Kita dengar kemarin Hagia Sophia diresmikan menjadi masjid, padahal sebelumnya adalah museum. Ketika Kemal Atatürk menjadi penguasa, diresmikan masjid Hagia Sophia senilai berapa triliun itu menjadi museum. Kalau antum ke Malaysia, maka Singapura, masjid-masjid di Singapura itu telah dijadikan museum. Orang masuk ke dalam untuk museum, seperti Candi Borobudur. Apa yang antum bayangkan? Candi Prambanan. Agamanya telah hilang, tinggallah bangunannya. Hanya ada beberapa masjid saja yang diaktifkan. Impossible, tidak mungkin, mustahil untuk membangun masjid di Singapura. Maka orang Singapura mencari tempat bagaimana bisa membangun di Indonesia. Di Brunei Darussalam, ketika saya mengunjunginya, masjid-masjid di sana kubahnya berwarna kuning. Dan saya bertanya, Pak Haji, kenapa di Brunei itu masjid itu kubahnya kuning, kalau di Indonesia itu hijau, Pak Haji? Dia bilang, Ustadz, itu emas. Emas? Iya, sebesar itu. Iya, dan seluruh masjid itu kubahnya emas. Di sini tidak ada orang miskin, Ustadz. Orang mengambil zakat itu dengan mobil, Ustadz. Brunei Darussalam, mustahil kita membangun masjid. Tapi di Indonesia, lihat, ada banyak kesempatan untuk membangun masjid. Namun apakah antum telah melihat peluang itu, ya sekalian? Apakah antum lebih tertarik untuk membangun rumah di muka bumi atau rumah di akhirat? Kata Nabi SAW, sesiapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan istana di akhirat. Sebesar apa masjid itu, sebesar itu juga istananya. Bagaimana kalau dalam hidup kita ini tidak pernah ada wacana untuk itu? Ketika kita masuk ke akhirat, ternyata kita tidak punya rumah. Ya sekalian, bukankah rumah itu harus dibangun? Bukankah harus dipersiapkan? Betul? Bukankah ketika seseorang itu dikatakan punya rumah, dia ada jaminan tinggal di sana? Jawabannya iya. Saya tinggal di kota wisata ini karena ada kontrakan ini. Maka saya tidak akan tinggal di sini kalau tidak ada kontrakan ini. Apalagi punya rumah. Maka saya tinggal selama saya hidup. Di surga kita perlu rumah, hamba Allah. Maka Allah Ta'ala menyediakan 11 amalan agar manusia punya rumah. Nabi SAW membocorkan ada 11 amalan loh, kalau kita amalkan kita punya rumah di surga. Apa itu ikhwas sekalian? Yang pertama adalah membangun masjid. Adakah amalan lain? Tadi ya, ikhwas sekalian, membaca Al-Ikhlas 10 kali. Ya. Membaca Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah bangunkan rumah di surga. Tidak sampai 10 menit Al-Ikhlas 10 kali, mungkin 2-3 menit, itu pahalanya adalah rumah di surga, ya sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya, salat duha 4 rakaat, salat qobliyah duhur 4 rakaat, pahalanya juga rumah di surga. Salat rawatib 12 rakaat sehari semalam, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur,
Ya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 12 rakaat sehari semalam Allah bangunkan rumah di surga. Masih mengantuk? Tidak tertarik? Ya sekalian, yang berikutnya, bahkan kita diam saja dari perdebatan, Allah akan bangunkan rumah di surga, pinggiran surga. Apa yang di tengahnya? Akhlakul karimah, good attitude, akhlak yang baik, akhlak yang indah. Ibu sekalian, baru 5. Berikutnya mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun ketika ditinggalkan, ya, ketika ditinggalkan oleh putrinya yang masih kecil dan dia wafat. Kita ridho, maka Allah bangunkan rumah di surga. Ada 11 amalan ikhwas sekalian agar kita memiliki rumah di surga. Pilihlah yang termudah, pilihlah yang kita mampu, dan sebelum usia 40 milikilah satu masjid yang konkret. Kalau ikhlas mungkin kita kemudian lupa, ya, bangunlah masjid yang konkret. Bagaimana caranya? Mulailah untuk melakukan sedekah. Mungkin hari ini 2.000 rupiah, ya Rabb, kemampuan hamba hanya 2.000, jadikanlah dia 20.000. Ya Rabb, hamba mampu 20.000, ya Rabb, jadikanlah dia 200.000. Ya Rabb, hanya 200.000 ini yang mampu hamba keluarkan, jadikan kelak dia 2 juta, ya Rabb. Ya Rabb, hanya 2 juta, orang-orang sudah 200 juta, ya Rabb. Mampukan hamba untuk bersedekah 20 juta. Ketika antum telah ringan melepas 20 juta, mohonkan kepada Allah, ya Rabb, 200 juta, ya Rabb. Hamba ingin membangun masjid senilai ini, ya Rabb. 20 juta jadi masjid. Setelah terbangun masjid senilai 20 juta, masjid kecil, musola, mohon kepada Allah agar kita diberikan amanah masjid yang lebih besar lagi, ya Allah. Ya, membangun masjid. Kemudian yang berikutnya, ibadah yang bernilai jariyah adalah membangun sumur, menggali sumur. Ya, menggali sumur. Yang ketiga, mengalirkan air, mengalirkan sungai. Berbeda, ya. Mengalirkan sungai hingga air tersebut sampai di pemukiman masyarakat, di sawah-sawah, menjadi kehidupan. Menggali sumur adalah, ya, memunculkan, menggali air hingga ke mata airnya. Ada seorang pelacur tua dari Quraisy, ya, jahiliyah Quraisy, sudah pelacur senior, jahil di masa Quraisy. Jadi sudah jahil, ya, fasik, mungkin munafik, karena Quraisy itu dia mengenal Allah, ya. Tapi sebagian mereka ingkar kepada Nabi pada akhirnya, ya, kaum yang diberikan kemuliaan tetapi dia mengingkari Nabi dari kaumnya, sebagian dari mereka. Ibu sekalian, ada pelacur tua dari kalangan Quraisy. Dia berjalan, kata Nabi SAW, di sebuah gurun yang luas, dan kemudian dia kehausan. Dia mencari sumber mata air dan tidak ditemukan mata air. Maka kemudian dia menemukan sumur tua yang dalam dan airnya sudah sedikit. Maka wanita ini menuruni sumur ini. Sesampainya di bawah, dia meminum sepuasnya, lalu dia kembali naik ke atas. Sampai di atas ada anjing yang sedang kehausan. Dia mengatakan dalam hatinya, anjing ini haus sebagaimana tadi saya haus.
bedanya saya punya kaki, anjing ini tidak memiliki kaki seperti yang saya miliki. Kalau anjing ini tidak minum, maka dia akan mati, sebagaimana tadi aku akan mati. Maka dia turun lagi membawa sepatunya, dia gigit dengan giginya. Kebayang ya? Turun ke bawah, dia ambil, lalu dia berikan kepada anjing itu. Anjing itu minum, hausnya hilang, sepatunya diambil dan berlalu, selesai. Kemudian Allah Ta'ala wafatkan beliau sebelum beliau melakukan dosa lagi, dan Allah Ta'ala tersenyum dengan amalnya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan amalnya ini, dan Allah hapuskan seluruh dosanya. Sahih Bukhari, Allah hapuskan seluruh dosanya, ya sekalian. Dan wanita ini masuk ke dalam surganya yang luas dan kekal. Bisakah begitu? Bisa. Karena surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah penentu kebijakan. Mau enggak terhapus seluruh amal buruk dan Allah wafatkan lalu masuk surga? Mau, ikhwas sekalian? Maka jangan sepelekan amal-amal kecil, dan teruslah beramal. Kita tidak mengetahui dari amal mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah ada satu amal yang semisal wanita itu? Apa nilai amal soleh wanita ini, ikhwas sekalian? Nilainya bukan memberi minum anjing dengan air putih yang sejuk, bukan. Bisa jadi antum memberi minum anjing dengan susu, dan itu tidak membuat antum masuk surga. Ya. Apa nilainya? Dia bersedekah kepada hewan. Kira-kira berharap sedekah itu kembali dari hewan itu? Anjing bisa membalaskah? Tidak. Artinya dia tulus. Adakah orang yang menyaksikan sedekahnya? Tidak ada. Dia sedekah dengan ikhlas, niat, dan berkorban. Pengorbanan. Berkorbanlah untuk akhirat. Ikhwas sekalian, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya, Allah Ta'ala tersenyum kepadanya, Allah Ta'ala ridho kepadanya, dan dia masuk ke dalam surganya dengan kekhususan. Masya Allah. Ikhwas sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah memberi makan binatang, memberi makan anjing itu berpahala ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya membasahi limpa binatang yang memiliki lambung itu berpahala. Masih ingat kisah seorang wanita penjual nasi? Ya. Ya sekalian, setiap hari ya, dia menjual dagangannya, dan kemudian suatu ketika seorang pemuda melihat ibu ini melemparkan ya, gula ya, dan kemudian selesai diperhatikannya oleh anak muda ini. Ibu ini terus sebelum mulai jualan dia itu melemparkan sesuatu. Ketika dilihat ternyata gula, serbuk gula dilemparkan. Maka kemudian ibu sekalian, anak ini bertanya, wahai ibu, ada apakah gerangan, apa yang engkau lakukan itu? Ibu ini mengatakan, penglaris, ini penglaris saya. Maka anak muda itu bertanya lebih dekat lagi, maksudnya bagaimana? Lihatlah semut-semut itu, dia memakan gula dengan begitu lahapnya. Bagi kita tidak seberapa, tapi bagi dia adalah satu kehidupan. Dan aku lakukan ini selama 20 tahun. Dan keberkahannya, anakku sekarang kuliah, dan aku telah mengunjungi Baitullah dengannya.
Sedekah kepada semut. Semut, ya, antum kalau punya madu kasih semut. Kalau jual madu ya, supaya berkah tuh madunya, kasih semut. Jangan siram dengan air panas semut-semut itu. Kasih dia. Seberapa sih semut makannya? Lihat, berpahala berpahala. Karena semut ada lambungnya. Apalagi bersedekah kepada orang-orang miskin, apalagi sedekah kepada anak-anak yatim, mengenyangkan mereka, membuat mereka bahagia. Uang ini mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi bagi sebagian di antara orang-orang yang memerlukannya, ini adalah sangatlah besar. Maka saat ada kesempatan, tanamlah. Dari mulai yang kita mampu, maka perhatikan dia akan tumbuh berbuah. Ya. Hamba Allah yang muliakan. Selanjutnya, menanam kurma. Menanam kurma. Satu pohon kurma, ikhwan, itu menghasilkan kurang lebih 25 juta semasa hidupnya. Prospek yang tidak terlihat ya. Kita tanam kurma 100 hektar misalkan. Kemarin saya di Sumbawa, di Lombok, ada kawan, Ustaz, saya ada tanah 300 hektar. Diapain ya kira-kira? Saya bilang 300 apa 30? 300. Besar sekali. Iya, 2 bukit. Oh subhanallah. Lombok Timur, Ustaz. Diapain ini kira-kira? Diapain Iwan tanah 300 hektar? Bangun pondok kegedean. Tanam apa? Kurma. Bisa berapa pohon? Ya, 50.000 pohon itu kapasitasnya 250 ton. Itu kebun Ajwa Aliyah kita di Madinah itu 250 hektar. 21 hektar. 21 hektar. Pohonnya ada 50.000, kapasitas panennya 250 ton. Pohon kurma Ajwa, pohonnya itu 25 juta rupiah per pohon. Itu nampaknya kecil gitu ya, sepele. Tapi kurma ini adalah pohon yang bertahan dalam keadaan tersulit sekalipun, gurun. Maka di Indonesia mulai ramai menanam kurma. Ambil bagian. Mulai dari apa? Cita-citakan ada keberkahan yang luar biasa daripada kurma ini. Kata Nabi SAW, tahanlah api neraka dari wajahmu meskipun engkau sedekah dengan sebutir kurma. Kurma, ya sekalian, menanam kurma mungkin tidak terbayang, tapi menjelang akhir zaman ini akan menjadi satu komoditas yang luar biasa. Kata Nabi SAW, seandainya engkau mengetahui besok hari kiamat dan masih ada kesempatan hari ini untuk menanam satu pohon kurma, maka tanamlah. Terbayang ya sekalian, ya, membangun masjid, menggali sumur, mengalirkan air, menanam kurma, membagikan mushaf Al-Quran. Ini amal-amal yang diberkahi. Ya, ibu sekalian, membagikan mushaf Al-Quran. Ya, ketika Allah berkahi amal, sebuah amal itu akan menjadi multiple yang luar biasa. Ingat beberapa waktu silam ada proyek wakaf mushaf. Ya, ibu sekalian, wakaf mushaf di tanah haram. Waktu itu kita kumpulkan mungkin hanya sekitar 10 mushaf. Ya, kemudian apa yang terjadi? Terciptalah ide untuk wakaf Quran di Syam. Maka setelah kita kontak tim di sana, mereka mengatakan kita bisa wakaf Quran
Ya. 1000 Quran di sini harganya kurang lebih 250 juta. Ya, kemudian kita kumpulkan uang dari kaum muslimin, terkumpullah 75 juta rupiah. Ya sekalian, baru terkumpul 75 juta rupiah. Ya, kemudian ada kontak di sana. Dia bilang, "Ustaz, enggak perlu 250 juta, nampaknya itu sudah cukup." Kenapa? Ada Quran yang baru datang dari Saudi sebanyak 70 ton. Dan kita hanya tinggal mengangkutnya dari perbatasan menuju Syam. Kenapa terlahir ide wakaf Quran di Syam? Karena kita ada kirim logistik ya, kirim dana untuk makan anak-anak Syam yang sedang kelaparan di pengungsian. Ketika tim kita membagikan makanan logistik ini, apa yang mereka katakan? "Pak, adakah Quran untuk kami?" Kalau anak-anak Indonesia itu mengatakan, "Pak, ada coklatnya enggak? Pak, ada es krimnya enggak?" Ketika kita di Lombok ya, anak-anak itu mengatakan begitu. "Ada es krim enggak untuk kami?" Kalau di Syam, adakah Quran untuk kami? Kita terharu, kita tidak bawa Quran, maka ada wakaf Quran 70 ton. Lihat ya wasallam, amal yang diberkahi. Kemudian setelah itu apa? Di Indonesia pun tercetus ide bagaimana kalau kita produksi sendiri Quran itu. Ya, maka kita sampai buat mushaf sendiri. Lihat ya. Jadi ada hal-hal sederhana ini. Dari mulai wakaf Quran hanya 85.000 rupiah. Itu pun sudah ada margin untuk proyek langit divisi sosial kita. Tidak mampu lagi, kita bisa bikin ya, kita bisa bikin wakaf ya, ilmu jariyah. Niatkan dirinya untuk mewakafkan waktunya ya mungkin 2 hari dalam seminggu awal-awalnya ya. Kalau Allah berkahi 2 hari itu, nanti Allah akan jadikan 4 hari. Allah akan jadikan 7 hari. Dan Allah akan bebaskan kita dari aktivitas lain selain amal soleh. Itulah orang yang berhasil. Ya sekalian, wakaf banyak hal. Bahkan ada orang yang telah mewakafkan dirinya, berakad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjaminnya, tidak akan susah orang itu ya. Tapi jangan frustasi kemudian mewakafkan diri ya. Wakafkan diri kita dalam keadaan sehat walafiat. Selagi kita ambisius, selagi kita begitu tergoda dengan dunia ini, begitu, selagi orang tua kita berharap kita menjadi pahlawan untuk dunianya, selagi istri kita ya kehausan untuk syahwat dunianya, jangan mewakafkan dirinya di usia 60. Jangan wakafkan dirinya setelah pensiun. Ada seorang ikhwan kemarin di Bekasi, beliau mengatakan, "Ustadz, sebenarnya saya mau ikut jadi sabab itu, tapi saya pensiun 2 tahun lagi Ustadz." Sejak kapan Ahi bergabung? 2015. Oh, udah agak lama ya. Betul, serius 2018. Oh, Masya Allah, 2 tahun lagi berarti berapa? 2022. Saya mengatakan, Ahi, jangan wakafkan diri antum setelah pensiun antum. Itu sisanya. Iya, tapi saya bekerja juga ibadah Ustaz. Baik, coba saya minta bos antum untuk menahan gaji antum. Jangan 1 tahun, 6 bulan. Antum mau nggak bekerja tanpa gaji? Akankah antum masih semangat bangun di pagi hari, berjalan dengan ringannya, takut kesiangan? Dia mengatakan tidak. Ya, antum boleh wakafkan Sabtu Ahad antum dan Senin sampai Jumat untuk dunia, tetapi ikhwan, 2 hari itu adalah sisa. Maka saksikanlah yang akan Allah berikan juga adalah sisa-sisa. Ya, full ya. Apa yang bisa kita wakafkan per hari ini? Quran kah? Ya, masjid kah?
Sumurkah? Musolakah? Apalagi? Ilmukah? Ya. Ada dua lagi ya. Masjid, sumur, sungai, pohon kurma, mushaf Al-Quran, ada dua lagi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu ini teman-teman. Ilmu ini. Ya, wakafkan ilmu antum segera. Gimana Ustaz caranya? Ajarin orang-orang ruqyah. Pak, baca ayat ini Al-Fatihah 1 sampai 4 surah Al-Baqarah awal, 2 di tengah, ayat kursi 3 akhir, Al-Imran 18, ya, Al-A'raf 54, As-Saffat 1 sampai 10, Al-Jin ayat 3, Al-Hasr 24, 25, 26, 22, 23, 24, 25, 26, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bacakan di samping istri bapak yang sedang sakit dengan yakin, Mbak. Kalau perlu contohkan. Kalau dia sembuh, maka dia akan punya semangat itu. Pernah nggak antum melakukan itu? Meniatkan sebagai wakaf ilmu, teman-teman. Wakaf ilmu. Beda nih, ya. Ngajarin ruqyah tuh beda. Tergantung niatnya. Ada yang niatnya uang, ada yang niatnya ibadah, ada yang niatnya wakaf, ya, ada yang niatnya keumatan, ada yang niatnya keumahatan. Itu berbeda, beda sedikit tapi beda orientasi dan goalnya dan hasil yang akan didapatnya. Ya, lihat. Yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan. Niatkan dalam hidup antum untuk create satu anak soleh yang diwakafkan kepada Allah. Ketika dia terlahir, ya Rabb, ini wakaf hamba kepadamu. Hamba berharap dia akan sujud kepada engkau selepas hamba tidak ada lagi di muka bumi ini. Ya, namun kita tidak bisa menciptakan anak soleh kecuali kita menjadi soleh terlebih dahulu, dan rahim istri kita harus suci terlebih dahulu. Kita tidak bisa meruqyah istri kita selama diri kita pun sedang dalam keadaan sulit untuk melawan setan yang menguasai diri kita. Maka pagi ini, it's the time, the moment. Sekarang masa yang luar biasa di pagi hari. Ikhwah sekalian, sediakan waktunya 30 menit ke depan. Kita akan lakukan terapi Al-Quran khusus untuk antum. Ya, niatkan untuk apa? Agar Allah sucikan ruh dan jasadnya, dan kemudian kita berdiri menjadi seseorang yang akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan sebanyak-banyaknya jariah yang bisa ditanam agar menjadi hutan kebaikan, agar kelak di akhirat kita menjadi orang-orang yang puas, ya, fauzan adimah, memasuki surganya yang luas dan kekal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Posisinya Ahi Irfan ke depan, antum juga sebelah sini. Juga sebelah sini agak depan. Geser sedikit sini. Sedikit lagi sini. Nah, di sini. Antum di situ. Oke. Ring 2 silakan. Sama ya, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Yang masih agak ngantuk-ngantuk dan ngantuk terus di depan lah ya. Suatu hari antum akan sadar, suatu hari antum akan sepakat, suatu hari antum akan setuju bahwa ngantuk itu dibuat oleh setan. Semalam kita sama-sama tidur terlambat, betul? Ya, bangun di waktu yang sama. Jadi nggak ada alasan. Saya lelah Ustaz, semalam begini dan begitu. Saya saksikan, ngapain aja antum semalam? Hanya duduk kan? Duduk manis. Berarti yang di mata adalah syaitan. Ya, biidznillah, bismillah. Akhir Robi tolong dibantu mejanya. Sedikit digeser ya. Meja yang itu aja. Bismillah. Bismillah.
Sebelum memulai ikhwas sekalian, angkat tangan yang setelah menyimak penjelasan tadi ada niat di hati antum untuk mewakafkan minimal 1 Al-Quran di masa hidupnya. Hanya 1? 1 100. Niatnya tadi ya, maksudnya 1000, 1.000.000. Ada? Jangan berbohong untuk dirinya. Ya. Coba angkat tangan yang setelah penjelasan tadi ada niat untuk bangun masjid. Ya, di mana? Pedalaman Cipende. Di mana? Cicurug. Ada tempatnya? Disurvei ya. Berapa RAB-nya? Masjidnya? Dana? Masih nol. Enggak. Perlu dana berapa? Berapa luasnya? Angkat tangan siapa tadi? Angkat tangan. Jadi ketika kita bercita-cita itu langsung dipetakan. Luasnya sekian, dananya sekian, tempatnya di sana. Ya Rob, waktunya tahun ini ya Rob. Begitu. Kalau urusan akhirat Allah akan kabulkan cepat. Kalau urusan dunia belum tentu dikabulkan cepat. Kenapa? Karena bisa jadi dia buruk untuk kita. Ya. Coba angkat tangan yang tadi ketika mendengar penjelasan tadi, di hati antum ada itikad untuk memperbaiki istri dan mensucikan rahimnya, mempersiapkan anak yang soleh. Masya Allah. Suami-suami yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Coba yang tadi ketika menyimak penjelasan tadi meskipun agak ngantuk-ngantuk ya, di hatinya ada niat untuk mewakafkan dirinya hingga akhir hayatnya. Masya Allah. Bisa saya ambil akadnya? Masya Allah. Dan Allah telah mengambil akadnya, ya, dan setan telah berputus asa untuk mengganggu antum, insya Allah. Semoga Allah mudahkan antum untuk mensucikan hawa nafsu ini, karena ini agak panjang dan berat, ya. Dan mudah-mudahan ruqyah pagi ini adalah momentum yang terbaik sehingga hilanglah ngantuknya, hilanglah syahwat-syahwat yang tidak baiknya, dan kalahlah setannya, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba angkat tangan yang punya cita-cita beyond the limit, di luar apa yang saya petakan. Menarget Eropa untuk dakwahnya. Berarti antum bisa bahasa Inggris ya? Masya Allah, luar biasa. Apa? Menyebarkan agama Islam ke seluruh alam. Masya Allah, luar biasa. Membangun kampung sunnah, luar biasa. Berapa hektar? 1 kelurahan. Iya, ratusan hektar kan, 1 kelurahan, luar biasa. Dahsyat. Dan antum jadi palurahnya ya. Dahsyat, Masya Allah. Ya. Apa siapa tadi? Apa? Di luar apa yang saya petakan? Membangun istana anak yatim. Ya, baik, Masya Allah. Ada lagi Adit apa? Menyembuhkan kakak ipar. Ya. Yeah. Dari awal sampai akhir saya pengen memberantas perdukunan di Indramayu. Menghancurkan perdukunan di Indramayu. Pasar-pasarnya. Pasar-pasarnya. Ya. Berapa tahun? Ditarget ya, seumur hidup. Ya, berarti kan berapa tahun lagi sisa hidupnya? Sampai usia 63. Batasi 63 aja cita-citanya. Ya. Ada lagi yang lain? Masya Allah. Ya. Itu ilham namanya. Membangun Islamic Center dan pusat terapi ruqyah syariah di tanah haram. Dahsyat, Masya Allah. Tanah haram ya. Tanah haram itu bukan Masjidil Haram saja, sekitaran tanah haram. Dahsyat, Masya Allah. Luar biasa. Ada lagi? Ikhwan, jangan bikin sekarang ya.
yang tadi itu ketika mendengarkan ada ide-ide brilian. Nah, itu namanya ilham. Apa? Ekspansi dakwah ke seluruh dunia. Ya, luar biasa ya. Tadi sama dengan siapa? Purnama. Ya. Saya pernah jalan-jalan, bukan dakwah ya. Jalan-jalan ke beberapa titik di Eropa, di Afrika, di Australia, dan saya tidak melihat tanah yang lebih gembur daripada negeri ini. Maksudnya yang potensial, yang bisa dipetakan. Bagus ya membangun masjid di tanah haram. Saya punya cita-cita punya rumah di tanah haram agar tidak dikunjungi Dajjal kan. Begitu cita-cita saya setiap kali saya ke sana. Dan itu sudah ada gambarannya. Minimal rumah untuk singgah ada di sana, sudah. Tawaran untuk punya igoma di sana sudah ada. Tinggal uangnya saja. Ya, aksesnya ada. Antum punya cita-cita Islamic Center di sana. Itu di luar ya. Di luar bayangan, iwas sekalian ya. Ada rencana pindah ke sana. Inginnya di sana memang. Makanya segera diberes-bereskan di sini kan. Ya, kalau antum telah menjadi naib berikutnya, buat apa banyak-banyak? Satu aja sudah begini, alhamdulillah. Apalagi ada 70.000 kan? Untuk apa saya di sini lagi? Saya bercita-cita untuk meninggalkan dunia ini bahkan, insya Allah berharap dan mulai berdoa sebelum usia 40 atau ya minimal di usia 40 telah dewasa lah, telah stabil lah, telah ikhlas lah. Cita-cita saya itu, teman-teman sekalian. Ya kalau memang perlu pendampingan, perlu mendampingi antum sampai 2050, ya kenapa tidak kita menua bersama-sama, betul? Sampai rambut kita memutih bersama-sama. Siap tidak? Ya, jadi apa yang antum tanda tangani itu harus tergerak dari hati antum ya. Saya tidak mau antum ragu-ragu atau apa ini dan itu. Targetnya jangan tinggi-tinggi. Targetnya jangan tinggi-tinggi, Ikhwan. Ya. Minimal seperti saya, minimal. Karena cita-cita saya pun tidak jauh dari itu. Ingin mengkloning diri saya, semangatnya, semuanya insyaallah. Ya, barakallahu fik ya. Mudah-mudahan Allah berkahi antum sekalian. Simak bacaan Al-Qur'annya insyaallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahi arkikum min kulli syai'in yu'dikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfikum. Bismillahi arkikum. Ya ma'syarul jin, wahai makhluk-makhluk jin, wahai syaitan-syaitan di kalangan bangsa jin, kalian telah melihat niat-niat mereka. Kalian telah mendengar ikrar dan akad mereka, dan Allah Ta'ala menyaksikannya. Para malaikat telah mencatatnya. Pertolongan dari langit adalah cepat, mungkin lebih cepat daripada yang kalian bayangkan. Sesungguhnya azab dari Allah itu begitu cepat, mungkin lebih cepat daripada yang kalian bayangkan. Maka takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertobatlah kamu dan keluarlah kalian. Lepaskanlah jiwa raga, lepaskanlah nafs manusia ini, lepaskanlah jasad hamba-hamba Allah ini, karena kamu tidak akan pernah beruntung di sana. Wahai tukang-tukang sihir dari kalangan bangsa jin, wala yuflihus sahiru haitsu ata, kamu tidak akan pernah menang dari manapun kalian datang, dan kalian telah melihat kekalahan itu. Maka cerdaslah, pilihlah, jangan menahan Al-Quran, jangan melawan Al-Quran. Enyahlah kalian, pergilah kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم
هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikhwas sekalian, gabungkan kekuatan. Ya. Gabungkan kekuatan kita, mari berdoa kepada Allah, laknat untuk setan-setan yang ada di dalam diri kita. Doakan laknat untuk setan yang ada dalam dirinya juga saudara-saudara kalian yang ada di ruangan ini. Gabungkan niatnya, sinergikan. Doakan saya juga, semoga Allah laknat setan yang ada pada diri saya. Saya doakan kalian, semoga Allah laknat setan yang ada pada diri kalian. Wahai hamba-hamba Allah yang telah berakad untuk Allah hari ini, biiznillah ta'ala. Ya, gabungkan, sinergikan, semoga Allah laknat sebelum proses ruqyah ini berakhir insyaallah 10 menitan lagi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يكونا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسهام المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ikhwah sekalian, biarkan ayat ini masuk ke dalam dirinya, masuk ke relung-relung hatinya, ya. Terus simak hamba Allah dengan sabar, ya, karena setan ini juga bersabar. Biarkan dia masuk ke dalam dirinya dan mengenyahkan seluruh pengaruh-pengaruh sihirnya, insyaallah biiznillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahi al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati llahi fa inna allaha sari'ul hisab. Hai makhluk-makhluk yang bersembunyi, innallaha syari'ul hisab wa may yakfur bi ayatillah innallaha syari'ul hisab. Sesiapa yang ingkar terhadap peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jangan menunggu hisab karena kalian pasti kalah. Wahai setan-setan, keluarlah kamu dari darah laki-laki ini. Keluarlah kamu dari jantung laki-laki ini, dari lambung mereka, dari belikat-belikat mereka, dari kepala, telinga, kaki. Keluarlah kalian dengan sukarela, dan itu lebih baik bagi kalian daripada kamu hancur, daripada kalian rusak, daripada kalian mati terbakar dalam keadaan sia-sia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ukhruj ya Allah, keluarlah kamu musuh-musuh Allah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الحطة فأطبعه شهاب ساكب. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai setan-setan penyembah Dajjal, wahai kalian para pengikut Dajjal, wahai sihir-sihir yang ada di ruangan ini, yang menjadi penyembah Dajjal, keluarlah kalian, semoga Allah menghancurkan kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sentuhkan ikhwah sekalian tangannya di dadanya. Ya, resapi ayat-ayat ini, ya, 3 kelompok ayat yang terakhir. Ya. Perhatikan saya seperti ini, ya, sentuhkan seperti ini, sentuhkan dengan sentuhan yang mendalam. Ya, ingat penyakit-penyakit di sana yang masih ada. Ya, mohon kepada Allah, ya Allah, sucikanlah ruangan ini ya Rabb. Ya, tenangkanlah dari gejolaknya, sirnakanlah kegelisahannya. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim.
Anugerahkanlah kepada hamba nikmat berupa ketaatan, kesabaran, ketakwaan, keistiqomahan, ketawakkalan, dan kecintaan terhadap negeri akhirat yang luas dan kekal. Sucikanlah jiwa dan raga ini ya Allah. Keluarkanlah sifat-sifat buruk dari diri hamba ya Rabb, dan makhluk-makhluk yang buruk yang ada dalam dada ini ya Allah. Gantilah dengan kebaikan, dengan berbagai niat-niat, berbagai tekad-tekad, keistiqomahan, ketawakalan, dan kecintaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ajarkan hamba untuk mencintaimu ya Allah. Ajarkan hamba untuk merasa butuh dengan engkau ya Allah. Ya Allah, jangan palingkan lagi hamba dengan dunia ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya syaitan pernah mengalahkan hamba ya Rabb, dan hari ini kalahkanlah mereka untuk hamba ya Allah. Ya, sentuhan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusdi fa'amanna bihi ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله سقطا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فجادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu sekalian, tepuk-tepuk, beri hukuman. Agak keras tidak masalah ya. Pukul juga di leher kiri kanannya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la رأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Wahai makhluk-makhluk jin, sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi. Allah mengetahui di mana kalian berada, dan Allah bisa menjangkau kalian. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala, suara ini pun akan menjangkau kalian. Semoga Allah jadikan bala tentaranya. Semoga Allah jadikan belati-belati api yang beracun yang akan menghantam kalian dimanapun kalian berada. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Perhatikan tangan saya. Bismillah. Bismillah. Lihat. Perhatikan diulah hatinya di sini. Tekan seperti ini. Ya, 1 atau 3 jari, 2 jari seperti ini. Lihat. Tekan, ya tekan di sini. Tekan di sini. Saya titip tangan saya di sana. Semoga Allah salurkan azabnya dari langit melalui tangan antum itu biidznillah. Semoga menancap ke dalam jantung setan yang masih ada di dalam jantung antum sekalian. Bismillah, bismillah. Dengarkan ikhwah sekalian, jangan lakukan gerakan apapun, cukup tekan agak dalam sedikit. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sekarang sentuhkan seperti ini. Sentuhkan seperti ini, ya, duduk yang nyaman. Ini untuk jiwa raganya insyaallah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalil 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Lepaskan.
seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang tangannya seperti ini. A'udzubillah, kita baca semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berkahilah jiwa raga hamba dengan Al-Quran ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kalbu hamba kenikmatan berupa kecintaan terhadap Al-Quran. Ya Allah, perkenankanlah hamba di sisa hidup hamba mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya, menghafalkannya keseluruhannya. Ya Allah, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hati hamba ketaatan terhadap syariat yang kau wajibkan, kecintaan terhadap sunnah nabimu dan syariat jihad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba kekuatan, taufik dan hidayah darimu ya Allah untuk mengalahkan setan ini dan seluruh setan di seluruh jiwa kaum muslimin di negeri ini. Ya Allah, setelah hamba sehat, setelah engkau ridho dengan hamba, beri hamba kekuatan, beri hamba taufik, beri hamba ilmumu ya Allah untuk merontokkan, untuk menghancurkan perdukunan di negeri ini. Amin. Usapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ikhwas sekalian, materi kita pagi ini menjelang duha ya, dari subuh sampai menjelang duha. Mudah-mudahan antum berkenan, tidak bosan, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum. Akad tadi adalah antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saya adalah hambanya yang sedang belajar menjadi hambanya yang ikut menyaksikan. Begitu juga Ustadz Yayan, ya, Ustadz Nuh, juga Ahi Robi sebagai komite, juga Ustaz Ahi Arka, Ahi Isro ya, dan para malaikat yang ada, yang hadir di majelis ilmu ini menyaksikan akad antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan, menetapkan hati antum dalam akad tersebut ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menolong antum sebagaimana janjinya, intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Allah tidak hanya akan menolong
orang-orang yang menolong agamanya, namun juga akan memberikan antum base, rumah, infrastruktur, bahkan Islamic Center, ya, atau apapun yang antum perlukan untuk mencapai misi tersebut, ya. Doakan saya juga, ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan saya rumah di tanah haram dan bisa bekerja di Islamic Center. Siapa tadi? Di Islamic Center beliau suatu hari nanti, insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, ya, dari saya, Akhir Robi, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.